Mome bilang, mome panimpu yang sebenarnya saling menghargai. Baku sayang, baku urus, rukun. Itu baku harap, saling menghargai, solidaritas. Warna putih kek, warna hitam kek, harus panimpu, baku sayang, bukan konflik. Rapenele, dijalani apa yang pantas dijalani. Kalau itu tidak pantas kita jalani, tidak boleh kita jalani. Kalau kau tahu ini jembatan ini sudah tidak bagus, sudah rusak, kenapa kau jalan di sini? Jalan yang masih bagus ini. Yang pantas ditiru, bisa ditiru. Tetapi kalau kira-kira yang sudah tidak betul lagi, kalau salah, jangan ditiru, jangan diikut. Kalau yang tidak pantas, jangan dicontoh kalau tidak sesuai adat kita. Kata Rapenele Tomahipato itu semua juga dijalankan dengan melihat kebutuhan sekarang. Adat ini sebenarnya dia dinamis, dia bisa mengikuti zaman. Ini adalah cerita pendek tentang kehidupan, tentang hidup sekelompok manusia yang berakar pada kesamaan adat dan kemudian tumbuh bersama alam lingkungan yang terus-menerus berubah. Setiap perubahan akan melahirkan perbedaan, tetapi setiap perbedaan dapat disandingkan melalui sebuah perkawinan. Ini adalah cerita tentang perkawinan. Perkawinan untuk melanjutkan generasi dan mewariskan pengetahuan. Ipantului anak kami mentoduho panana, momona pobuki, momona pobaka, napona itinubu moto ewa ibu mibere motoda rahira. Perkawinan juga menyatukan keragaman di dalam masyarakat dalam sebuah adat yang sama. Adat yang bersumber dari warisan turun-temurun yang menyatukan kami semua. Suatu cara menata kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga suatu cara menata hubungan antara manusia dengan alam yang menghidupi kami semua supaya hidup dapat senantiasa berlangsung. Di tengah-tengah Indonesia, di tengah pulau Sulawesi yang kaya, kami hidup. Kami mewarisi tempat hidup kami dari nenek moyang kami, lengkap beserta sumber-sumber kehidupannya. Hutan, sungai, kebun dan sawah yang kami miliki dan kami pelihara dari masa ke masa. Lingkungan semacam ini telah mengajarkan pada kami bagaimana menjalani hidup sebagai petani yang tangguh. Desa kami bernama Toro. Kami lebih sering menyebutnya sebagai Ngata Toro. Dalam bahasa kami, Ngata berarti desa. Segalanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hingga suatu saat kami diperkenalkan pada sesuatu bernama negara. Cerita ini dimulai dari berabad silam. Seperti daerah lain di Indonesia, penjajahan oleh bangsa asing merampas sumber kehidupan dari tangan kami. Semenjak saat itu, alam dipisahkan dari masyarakatnya. Karena adat kami justru bersandar pada kesatuan alam dengan manusia, maka adat pun dicabut
dari kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan dan pemerintahan silih berganti, hingga Indonesia kemudian merdeka dari penjajahan oleh bangsa asing. Negara merdeka ini membuat undang-undang tanpa menghiraukan kebutuhan kami. Baik dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai pada masa reformasi. Pemerintahan desa itu vakum saja. Ya, tidak punya gerakan mengikuti apa yang diatur dari atas. Untuk membangun inisiatifnya itu sama sekali tidak ada. Biar pemerintahan juga orang katakan sudah demokrasi, tetapi tetap sistem komando. Lembaga yang diatur dari pusat itu seperti lembaga LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Jadi dianggap bahwa itu yang sudah punya kewenangan untuk mengurus. Dan sebagian diklaim seperti hutan itu dianggap tidak ada hutan adat. Jadi kan ada sampai sebelum ada reformasi itu yang diketahui kan hutan negara. Konsep itu konsep arogan, langsung mengklaim misalnya ini adalah taman nasional, tanpa berpikir bahwa di sekitar taman nasional ada masyarakat di dalam. Itu salah satu misalnya kebijakan pusat yang arogan, saya bisa katakan begitu. Dari nenek moyang dulu, 500 tahun lalu, kami sudah tahu sendiri mengawasi taman nasional, Pak. Kami sudah, sebelum ada istilah taman nasional, kami tahu sendiri mengawasi hutan kami. Begitu ada taman nasional, tetap ada juga penebangan liar. Pengolahan rotan itu tanpa izin, ngambil kayu, bahkan bantalan itu dibuat oleh masyarakat, baik masyarakat di sini maupun orang luar, karena lembaga adatnya sudah tidak bisa mengontrol, dianggap bahwa itu urusannya pemerintah. Ketika memang ada yang pengusaha datang, mereka hanya sembarang saja mengambilnya tanpa ada memberitahu dulu ke lembaga-lembaga yang ada. Tanpa permisi, tanpa menyampaikan sama lembaga adat dan pemerintah, tebang, paras, tebang, paras. Nah, kalau kita hanya sebagai penonton, mungkin Toro ini sebagian wilayahnya sudah hancur karena orang akan mengelola dengan serakah. Kami tidak bisa ngapa-ngapain. Lembaga adatnya dianggap sebagai penonton saja di wilayah adatnya kayak gitu. Kelembagaan adatnya itu tetap ada, tetapi tinggal mengurus perkawinan. Motonya orang Toro itu, di mana saja kita duduk, aturan adat kita laksanakan. Di mana saja kita berdiri, aturan pemerintah itu tetap kita kerjakan. Kemana saja berjalan, ajaran Tuhan itu jangan dilupa. Selaku pelayan Yesus Kristus dan atas nama Gereja Protestan Indonesia Donggala, kami menyatakan bahwa saudara Yeremia Pugewo dan saudari Elvin Geri sejak hari ini mereka adalah suami istri. Menghidupkan kembali hukum adat kami adalah satu cara untuk merebut kembali hak dan kedaulatan adat kami atas sumber-sumber kehidupan. Agar hukum adat dihargai, diperlukan seperangkat lembaga adat yang kuat dan dihargai masyarakatnya. Tapi bagaimana lembaga adat bisa dihargai tanpa kehadiran perempuan di dalamnya? Posisi perempuan pada saat kelembagaan adat itu sangat tidak diperankan, karena sudah dianggap peran PKK itu sudah mengakomodir kepentingan terutama perempuan adat. Kalau duduk bersama dengan LKMD itu yang semua laki-laki. Terus di kelembagaan adat juga tidak ada perempuan. Di kelompok perempuan adat sama sekali tidak punya akses untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Apalagi mengurus sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hidup di setiap masyarakat desa ya. Adat itu sendiri muncul orang percaya itu keluar itu dari perempuan. Cuma perempuan yang menyimpan semua adat itu sendiri.
Dia punya peran ketika duduk di lembaga adat itu sebagai tinangata. Fungsinya juga itu pangalai baha, diambil bicaranya, artinya diberikan peran untuk berbicara. Juga potapari bisa, pendingin suasana. Secara otomatis masyarakat mengakui ada satu ibu yang diakui sebagai ibu kampung. Tugas dia mengetahui banyak kearifan, terus dia memberikan cara bercocok tanam yang dulu dengan memulai menghambur bibit, dan semua masyarakat akan mengikuti konsep dia karena dia mengetahui kearifan bulan, bintang, apa yang diketahui oleh dia itu diikuti, dan itu ibu kampung di Tinangata. Tinangata itu bukan saja sekedar urus-urus perempuan, tetapi semua sisi kehidupan masyarakat. Melalui diskusi panjang, kami mulai mendorong perempuan Ngata Toro untuk berani berbicara. Kami kemudian memutuskan untuk membangun sebuah organisasi yang mampu menyuarakan kepentingan perempuan. Organisasi tersebut kami beri nama Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro atau OPAN. Melalui OPAN, para perempuan Ngata Toro memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Sebuah peran yang tidak pernah terakomodasi oleh PKK di masa lalu. Yang terjadi setelah lahirnya organisasi perempuan adat Ngata Toro, perempuan sudah mulai terlibat dan sudah mulai berani berbicara. Karena kita pikir perempuan dan laki-laki itu adalah setara dalam hal pengambilan keputusan apapun, baik dalam rumah tangga maupun di dalam musyawarah di tingkat nyata. Tetapi setelah adanya OPAN, kami tidak hanya mengurus untuk konsumsi, tetapi kami juga sudah terlibat untuk mengambil keputusan di dalamnya. Musyawarah apapun yang dilakukan oleh desa, itu harus kami terlibat di situ. Kami harus menengok masa lalu kami, menggali kembali semua kearifan yang pernah terlupakan, belajar kembali tentang nenek moyang kami di masa lalu untuk mendorong perubahan di hari ini. Kami menginginkan sebuah struktur pemerintahan Ngata yang aspiratif dan berakar pada masyarakat adat kami. Banyak persoalan-persoalan itu kita lihat itu bahwa itu masih diurus oleh lembaga adat. Dasar pemikiran itu kenapa tidak kita lembaga ini kita kasih peran untuk kita duduk bersama, walaupun bukan diatur secara katakanlah secara aturan yang resmi, tapi kalau menurut saya sendiri ini adalah kebutuhan masyarakat Toro. Ini adalah kebutuhan masyarakat Toro. Belum tentu diatur oleh peraturan daerah atau undang-undang, itu sudah merupakan kebutuhan masyarakat Toro. Tapi kita tidak lari juga, tetap juga artinya maksudnya kita coba kawinkan ini barang ini. Perencanaan di sini kita lihat bagus sudah, tapi juga dari pemerintah juga munculkan juga perencanaannya dari atas itu, dari atas itu. Kalau kita lihat kok bagus juga. Jadi alangkah baiknya kalau umpama ini dikawinkan menjadi satu. Inilah kreasi kami, sebuah struktur pemerintahan yang unik, yang menjawab kebutuhan masyarakatnya. Struktur pemerintahan Ngata Toro dilahirkan dari hasil perkawinan aturan formal negara dengan aturan adat yang hidup di masyarakat. Ada 4 lembaga, BPN, Badan Perwakilan Ngata, terus pemerintah Ngata atau pemerintah desa, habis itu lembaga masyarakat adat, habis itu organisasi perempuan adat. Kalau dalam undang-undang kan hanya pemerintah desa saja dengan BPD. Menurut saya itu tidak aspiratif. Belum tentu nanti bisa ada keterwakilan dari perempuan di sana. Belum tentu nanti ada keterwakilan dari tokoh-tokoh adat di sana. Bahkan biasanya bukan cuma 4 lembaga ini yang hadir. Di forum Hintubu Pemuda itu, vokannya itu kita hadirkan semua. Pimpinan-pimpinan agama kita harus hadirkan semua. Ya.
baik dia Muslim, Kristen, kita hadirkan semua. Walaupun itu belum diterima, disahkan atau disetujui oleh pemerintah daerah, tetapi itu sudah berlaku di sini. Karena itu yang saya katakan, ketika apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita putuskan didukung oleh masyarakat, kita jalan saja. Yang paling penting menurut saya, keputusan itu yang paling kuat secara hukumnya ketika masyarakat banyak sudah mendukung. Struktur pemerintahan formal yang tidak aspiratif bagi masyarakat telah berhasil kami tinggalkan. Tetapi ini adalah awal dari kerja yang lebih berat, yaitu mengembalikan hak adat kami atas pengelolaan sumber daya alam. Kami faham bahwa perjuangan untuk mendapatkan kembali puaka yang telah menghidupi kami di sepanjang sejarah adalah perjuangan yang penuh dengan tantangan. Kita hidup tergantung, hampir 90% tergantung dengan alam kita. Mulai dari sumber air, kita punya berharap dari sana. Tadinya kan masyarakat ini punya akses dan mereka juga tidak sembarangan juga. Kalau memang masyarakat Toro sini orang yang serakah, mungkin hutan ini dulu sudah gundul semua. Selama ini kami sudah tinggal sebelum negara ini merdeka, orang tua kita sudah ada di Ngata Toro, tidak ada hutannya yang rusak. Nah terbalik kan macam sekarang toh. Sekarang ini pemikiran sesaat masyarakat atau pengusaha atau siapa saja memandang hutan itu sebagai sumber ekonomi. Dampak yang paling pertama yang merasakan, baik itu misalnya apakah itu kerusakan hutan, musibah itu masyarakat. Mau dibakar? Hah? Dibakar kalau? Ditunggu di pipa ini. Masih hidup. Kami memulai perjuangan ini dengan mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan orang tua dan memindahkannya dari ingatan mereka ke dalam tulisan yang rinci sebagai warisan bagi generasi mendatang. Salah satu pengetahuan yang kami dokumentasikan adalah pengetahuan tentang pembagian wilayah atau zonasi. Bagi kami, setiap bagian dari lingkungan memiliki cara pengelolaan yang berbeda yang diatur oleh hukum adat. Kearifan itu dijelaskan kembali bahwa ada zona-zona yang memang dari dulu itu tidak dikelola, sama dengan zona yang diatur oleh pihak Balai Taman Nasional. Hanya bedanya mungkin dia menganggap zona inti, zona rimba, tapi kami menggunakan bahasa lokal. Menurut budaya atau adat kami, yang pertama, balingkea. Balingkea ini itu terus-menerus akan dikerjakan. Segala komoditi ada di dalamnya, misalnya sayuran, kopi ada di situ, merica ada di situ, kakao ada di situ, buah-buahan ada di situ. Terus oma. Kemudian kriterianya lagi oma ini ada oman tua, oma ngura. Terus pangale. Untuk mengetahui pangale ini yang bagaimana, dia sudah ditumbuhi kayu besar. Dan ini akan bisa diolah ulang oleh pemiliknya. Tapi kalau wana Banangkiki tidak boleh sama sekali dia disentuh. Kalau kita mau cari air yang paling jernih, yang paling bagus, sejuk, di Wana. Kenapa? Karena tidak dijamah oleh manusia. Ya. Kemudian kalau soal udara yang sejuk, bahkan saya katakan tidak sejuk lagi karena terlalu dingin. Karena di Wanangkiki ini tumbuhannya itu sudah dibungkus oleh lumut. Kalau dari atas Wanangkiki, Wana, Pangale, Pahawa Pongko, Oma, Balingkea, Pampa. Itu hierarkinya. Ada bahasa Kulawi bilang Tauro, artinya lahan yang tidak dibuka karena kemiringan ataukah karena pusat sumber air bersih.
Juga konsep pengelolaan sumber daya alam yang memang tidak serakah, itu yang perlu dipertegas kepada pihak pemerintah. Kalau kita di sini katakan huaka, itu ruang lingkup, baik itu perkampungan maupun bekas-bekas kebun kita, pangale kita, oma kita, perkampungan tua leluhur kita, itu yang dikatakan huaka. Itu pemahaman kita bahwa kearifan adat itu memandang hutan itu sebagai, memandang tanah itu atau hutan itu sebagai sumber kehidupan. Kalau misalnya ada yang nebang gitu, kena hukum nggak, Bu? Ya kena hukum. Apa, Bu? Didenda 1 ekor sapi, ada dulangnya, ada dia punya besak. Ada yang pernah kena hukum gitu? Ada. Kena hukum. Warga di sini juga? Warga di sini. Didenda dia berapa juta itu dia bayar. Kalau misalnya nggak bayar gitu gimana, Bu? Nggak mampu bayar gitu? Dia kan bersalah, tetap dia didenda. Tidak ada yang tidak bayar kalau di sini. Kalau tidak punya uang? Tetap dia punya uang. Iya, tetap dia bayar. Biar dia pemerintah kalau dia yang berbuat, tetap juga dia didenda. Sama saja. Ketua adatnya kalau dia berbuat, tetap didenda. Kena hukuman semua. Itu di sini. Seperti halnya sumbangan yang diberikan masyarakat kepada pengantin, maka dalam perjuangan merebut kembali hak pengelolaan sumber daya alam, masyarakat bersatu menyumbangkan segala tenaga dan pikiran. Dokumentasi kearifan yang telah kami buat menjadi ujung tombak perjuangan. Setelah itu dokumen kearifannya lengkap, kami coba negosiasi dengan pihak Balai Taman Nasional bahwa kami juga punya aturan konservasi, Pak. Ini bukti dokumentasi kearifan kami. Jadi dokumen itu yang menjadi alat kami untuk negosiasi dengan pihak Balai Taman Nasional. Karena memang dibutuhkan bukti yang jelas, maka kami melakukan pemetaan itu hampir 1 bulan. Nah, setelah ada peta dengan dokumen kearifan, itu lagi yang dibawa negosiasi dengan pihak Balai Taman Nasional. Pertemuannya saya tidak tahu berapa puluh kali. Itu hampir 100 kali pertemuan, lebih dari itu. Dan bahkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu hampir hari-hari pertemuan. Saya sendiri kurang lebih 1 minggu itu duduk dari pagi sampai sore. Jadi sebenarnya proses pengakuan pemerintah dengan masyarakat Toro tentang huaka ini memang itu diperoleh dengan perjuangan yang ya cukup melelahkan juga. Perjuangan panjang masyarakat Toro dalam usaha mengawinkan kepentingan negara dengan kebutuhan masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Kegigihan masyarakat disambut dengan baik oleh kemauan pihak Taman Nasional Lorelindu untuk berbagi peran dalam memelihara alam bersama-sama. Setelah dilihat oleh pemerintah bahwa sesungguhnya apa yang dilihat oleh adat orang Toro itu ada relevansinya dengan aturan pemerintah, maka dibuatlah satu kerjasama. Di dalam hal ini bukan pemberian keleluasaan kepada masyarakat Toro untuk penebangan hutan, buka sini buka sana, tetapi dalam hal ini kerjasama dalam pengawasan, pengelolaan. Bulan Juli tahun 2000 ada penandatanganan prasasti. Itu semua masyarakat Toro, seluruh masyarakat menghadiri itu untuk dianggap sebagai hari kemenangan untuk bisa mengakses sumber daya alamnya secara arif. Bukan pengelolaan secara besar-besaran, tetapi bagaimana kita mau mengelola hutan dengan arif dan bijaksana.
Dan itu adat sudah lakukan itu sebenarnya. Kita sama apa istilahnya saksi dari sebuah perubahan. Kami sedang merayakan ketulusan hidup berdampingan, baik berdampingan dengan sesama maupun dengan alam, baik dengan adat maupun dengan negara. Inilah cerita tentang bagaimana kami menghargai adat kami. Dalam adat kami terkandung semangat untuk menghargai alam lingkungan. Seperti halnya kebutuhan manusia yang akan selalu berubah, alam pun juga demikian. Adat mengajarkan pada kami bahwa perubahan merupakan tanda terjadinya kehidupan. Kalau kau tahu ini jembatan ini sudah tidak bagus, sudah rusak, kenapa kau jalan di sini? Jalan yang masih bagus ini. Yang pantas ditiru, bisa ditiru. Tetapi kalau kira-kira yang sudah tidak betul lagi, kalau salah, jangan ditiru, jangan diikut. Kalau yang tidak pantas jangan dicontoh kalau tidak sesuai adat kita. Kata Rapenele Tomahipato itu semua juga dijalankan dengan melihat kebutuhan sekarang. Adat ini sebenarnya dia dinamis, dia bisa mengikuti zaman.